Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Endah Safitri. Saya di sini ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Ibu Kholidatul Mukoyaroh dan Bapak Nurwidakdo. Nah, kami calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Blitar. Nah, di sini kami akan mempraktikkan coaching ini sebagai kegiatan untuk memenuhi tugas calon guru penggerak yang ada pada LMS, yaitu di modul 2.3 submodul 2.3.A.8 demonstrasi kontekstual. Nah, pada kegiatan ini nanti saya akan berperan sebagai observer, kemudian dua teman saya ini nanti akan memperagakan, yaitu memperagakan untuk coaching. Mungkin di sini nanti Bu Kholid berperan sebagai apa? Saya sebagai coach. Oh ya, Bu Kholid sebagai coach dan di sini Pak Nurwidakdo Sebagai kunci. sebagai coach. Nah, baiklah, untuk kegiatan hari ini sebelum kita mulai, nah di sini saya akan bertanya kepada Bu Kholid sebagai coach. Nah, di sini saya percaya bahwa Bu Kholid sudah paham betul tentang teori melakukan coaching dengan alur tirta kayak gitu. Apakah Bu Kholid sudah mengetahui tentang kriteria penilaiannya? Iya, sudah. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching ini? Pada dasarnya ada 3 yang akan dikembangkan, yaitu Ya. present atau kehadiran penuh, Ya. mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi dasar coach tadi, di sini nanti Bu Kholid akan mengembangkan yang bagian mana? Mendengarkan aktif, Bu. Saya akan berusaha mendengarkan dengan sepenuh hati, Ya. membuat untuk yang sedikit bicara dan Iya. menangkap kata kunci. Oh iya, dengan indikator tersebut ya, Iya. yaitu indikatornya yaitu di situ Anda akan mendengar lebih banyak, sedikit Iya. bicara dan menangkap Menangkap kata kata kunci. Nah, dari kompetensi inti coach dan indikatornya tadi saya sudah mencatat, dan untuk selanjutnya di sini Bu Kholid dan Pak Nur itu bisa mempraktekkan coachingnya. Waktu dan tempat di sini saya persilahkan kepada Bu Kholid dan Pak Nur. Monggo. Oke, terima kasih. Selamat siang. Di sini kami akan mempraktikkan coaching. Saya sebagai coach dan Bapak Nurwidakdo sebagai coachee. Sudah siap, Bapak? Ya. Assalamualaikum, Bapak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, Kholid. Iya. Hari ini saya ingin mengajak Bapak untuk mengobrol-ngobrol masalah sekolah, ya Pak. Iya. Mungkin saya ini mau mengcoach, Pak. Intinya itu, jadi saya ingin mengcoach, mungkin ada sedikit masalah tentang pembelajaran di sekolah kita. Jadi kira-kira untuk hari ini topik apa yang bisa saya bantu? Mungkin lebih mengarah ke peningkatan literasi, Bu Kholid. Ya, peningkatan Karena literasi. saya rasa tingkat literasi anak-anak itu sangat rendah. Tentunya dalam memahami sebuah bacaan atau sebuah cerita itu sangat minim seperti itu. Nah, rencananya atau yang saya harapkan dari dialog ini nanti kita menemukan solusi untuk mengatasi masalah itu. Jadi rencana di akhir ini nanti bisa menemukan solusi untuk Iya. mengatasi Iya. rendahnya literasi itu ya. Betul. Iya, mungkin saya bisa tahu bagaimana Bapak, apa punya dasar kalau itu di sekolah kita itu tingkat literasinya rendah, itu menurut Bapak itu dari mana informasi seperti itu? Iya, ini dari hasil nilai rapot mutu ANBK kemarin itu khususnya pada
bidang literasi itu nilai rata-rata itu hampir mendekati KKM, itu sangat mengkhawatirkan sekali. Artinya sebagai guru di sini kita harus punya usaha untuk meningkatkan literasi anak tersebut. Yang kedua juga masukan dari teman-teman guru atau rekan sejawat itu ketika memberikan soal, mungkin soal matematika di sini ya. Dalam operasi hitung dicontohkan 10 ditambah 15 ditambah dikurangi 12, mungkin mereka mampu kalau soal hitungan matematika seperti itu. Tapi ketika soal itu dirubah dalam bentuk cerita, itu mereka sangat sulit memahami. Contohnya seperti ini. Ibu membeli mangga 10 buah. Lalu ibu membeli mangga lagi 15 buah. Mangga tersebut diberikan ke tetangga 12 buah. Sebetulnya itu kan sama saja dengan hitungan operasional hitung yang awal tadi. Tapi mereka sulit untuk memahami soal cerita tersebut. Jadi itu saya anggap tingkat pemahamannya rendah. Terus juga dari pengalaman saya sendiri ketika mengajar, saya memberikan tugas untuk anak-anak membaca materi halaman sekian sampai sekian. Setelah membaca materi nanti akan dilanjutkan ke mengerjakan soal di halaman berikutnya. Jadi anak-anak mungkin membacanya tidak ada 1 menit, tapi langsung menuju ke soal yang harus dikerjakan itu. Jadi tanpa melalui proses membaca langsung mengerjakan soal. Jadi artinya juga nggak mendapatkan jawaban, jadi harus mencari ke depan lagi tanpa proses membaca dari awal tadi, seperti itu. Nah, dari data ya, itu bisa disebut data ya, alasan itu kira-kira Bapak itu penyebabnya kira-kira apa ya? Ya, kalau menurut Bapak itu kira-kira menurut saya selama ini mungkin kita untuk pembiasaan literasi kita dalam kondisi vakum, artinya nggak bisa dilaksanakan secara maksimal. Karena di rencana program itu ada setiap pagi itu pembiasaan membaca 10 menit itu ada. Terus kegiatan lain mungkin juga pengawasan dalam literasi itu juga belum maksimal. Terus tidak adanya juga monitoring evaluasi dari pihak sekolah. Mungkin dari sini lebih mengarah ke kepala sekolah sebagai manajerial. Jadi program hanya sekedar program tanpa ada pelaksanaan yang jelas, tanpa ada monitoring dan evaluasi seperti itu. Ya, berarti menurut Bapak tadi masalahnya vakum karena kurangnya monaf ya Pak? Iya, betul. Iya. Nah, dari kalau kita sudah tahu masalahnya juga, penyebabnya juga. Nah, kira-kira Bapak nanti itu pengen aksi yang seperti apa? Rencana aksinya itu gimana untuk memecahkan? Ya, pengennya kan sudah tahu masalahnya ya Pak. Iya. Kalau tahu itu vakum itu gimana? Ya, pengennya kita menghidupkan kembali apa yang menjadi program sekolah kaitannya dengan literasi itu. Terus juga melibatkan rekan sejawat, mungkin dalam ini pelaksananya guru-guru termasuk guru kelas seperti itu ya, mungkin dalam proses pengawasannya itu semakin ditingkatkan. Terus juga harus ada monitoring evaluasi yang jelas, artinya itu dilaksanakan berapa bulan sekali seperti itu. Jadi supaya nanti kita rencana terus pelaksanaan dan evaluasi berjalan sesuai dengan yang diprogramkan seperti itu. Ya. Di sini peran Bapak nanti kira-kira untuk bisa melaksanakan ini, kira-kira posisi Bapak di mana? Mungkin saya juga sebagai pelaksana, sebagai pelaksana untuk mengawasi anak-anak dalam program literasi tersebut. Ya, langkah-langkahnya sudah. Sekarang saya ingin kira-kira kalau di skala itu berapa tingkat keberhasilannya dengan langkah-langkah seperti tadi itu tingkat keberhasilan menurut Bapak itu diperkirakan aja Pak, nggak usah. Iya. Ya mungkin 7 sampai 8 lah kalau itu bisa
real kita bisa laksanakan sesuai dengan programnya. Ya. Oh, 7 sampai 8. Iya. Iya. Kira-kira apa ada mungkin bisa dinaikkan kembali gitu, dinaikkan kembali mungkin ada metode atau bagaimana? Ya mungkin strateginya saja Bu Kolid untuk artinya kita sebagai warga sekolah kita juga harus bersama-sama berkomitmen. Artinya kita evaluasi lagi apa yang kurang untuk saat ini, kita duduk bersama. Mungkin kita juga melibatkan kepala sekolah, memang harus karena sebagai kepala sekolah sebagai manajerial yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini. Terus rekan-rekan guru itu juga seperti itu juga harus dilibatkan, termasuk juga mungkin harus melibatkan wali murid. Karena gambaran saya itu ada program untuk literasi juga dilaksanakan di rumah. Artinya wali murid nanti bertanggung jawab ada kegiatan literasi di rumah tersebut dalam bentuk pengawasan seperti itu. Pengawasannya dari wali murid. Kalau kita bisa berkomitmen bersama, nah kita pastikan juga ada kegiatan monif itu yang paling utama. Karena apa? Pengawasan itu pengawasan keterlaksanaan itu tanggung jawab kepala sekolah. Ini tadi yang terlibat juga sudah termasuk ya Pak. Nah, kemudian sekarang kan semuanya sudah mulai dari langkahnya yang terlibat. Sekarang saya ingin tahu kira-kira kapan Bapak mau melaksanakannya? Ya karena ini akhir semester 1, mungkin kita bisa mengawalinya nanti di semester kedua atau semester berikutnya. Artinya kita mulai start lagi, kita mulai menggerakkan lagi kegiatan kita. Kita perlu pengawasan, mungkin dalam pengawasan nanti juga bagaimana memudahkan kita buat jurnal. Artinya ketika anak diberikan tugas literasi, mereka menuliskan tanggal ini, kegiatannya ini, terus yang dibaca apa, mungkin secara singkat rangkuman dari bacaan tersebut. Nah itu dalam bentuk pengawasannya mungkin seperti itu Bu Khalid. Iya, berarti nanti untuk kira-kira untuk tahu bahwa kegiatan panjenengan itu berhasil itu dari mana? Kira-kira apa ya, dari jurnal itu sudah cukup atau dari mana gitu? Iya, mungkin lebih spesifik lagi ketika ada evaluasi, monitoring evaluasi dari kepala sekolah, dari masing-masing pelaksana guru itu kan nanti melaporkan kegiatannya seperti apa, indikator ketercapaiannya seperti apa, nanti kendalanya juga apa. Nah itu kendala-kendala itu nanti akan ditindaklanjuti untuk kegiatan berikutnya seperti itu. Mungkin itu berarti sudah pasti ya Pak, nanti itu akan terlaksana, insya Allah akan dimulai ya Pak. Iya. Nah mungkin dari kegiatan ini bagaimana perasaan Bapak? Apa sudah menemukan yang diinginkan tadi di awal? Ya alhamdulillah saya sudah mulai dengan mengungkapkan isi hati saya tentang rencana-rencana saya, mungkin lebih punya gambaran yang sistematis, artinya apa yang harus saya lakukan, mulai dari tujuan tadi, terus identifikasi masalah, kemudian langkah-langkahnya sampai nanti untuk tindak lanjut ke depannya. Terima kasih ya Bapak. Kegiatan kita, coachingnya sudah hampir selesai dan saya tunggu untuk bulan depan. Mudah-mudahan apa yang Bapak Nur rencanakan bisa berjalan dengan baik. Bulan depan kita bisa mengobrol kembali, mungkin progresnya seperti apa atau kendala, kita bisa sharing kembali ya Bapak. Ya. Terima kasih. Untuk kegiatan ini kami kembalikan kepada Ibu Indah Sapitri. Oh iya, terima kasih Bu Khalid. Demikian tadi untuk coaching antara Bu Khalid dan Pak Nur Widakdo, dan hasilnya sangat luar biasa sekali. Nah, dari percakapan coaching tadi, menurut Bu Khalid itu apakah sudah tercapai indikator dari kompetensi inti yang Anda kembangkan kayak gitu?
Iya Bu Fitri, kalau menurut saya tadi sudah mengusahakan semuanya dan itu bisa terlaksana dengan baik, di mana saya sudah kami sepakati tujuannya Ya. Dan langkah-langkahnya sudah sesuai dengan Tirta. Ya. Kemudian tadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan pendengar aktif ya, mendengarkan aktif. Nah, di situ saya sudah berusaha mendengarkan dengan sepenuh hati, Ya. sedikit bertanya, sedikit sekali saya bertanya, itu kurang lebih enggak ada 5% kalau di presentasi ya Bu. Terus saya juga menangkap kata kunci. Ya. Ya, kata kunci di sini adalah yang jadi masalah, yaitu rendahnya literasi. Ya. Penyebabnya datanya ya, dianggap rendah literasi itu berdasarkan nilai ANBK dan juga kegiatan sehari-hari. Ya. Terus penyebabnya itu yang utama adalah kurangnya monef, sehingga kurang semangat lah mungkin Bapak Ibu gurunya. Ya. Terus pemecahannya ya, di sini sudah pemecahannya adalah ya menggalakkan monef lagi dan beberapa kegiatannya itu literasi di mana-mana. Iya, ya, terima kasih. Nah, dari catatan pengamatan saya tadi juga saya rasa juga memang sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta kayak gitu. Dimana tadi di situ tujuan itu sudah menyepakati tentang topik pembicaraannya, kemudian untuk identifikasi tadi sudah menggali dan memetakan situasi saat ini, kemudian untuk rencana aksi itu tadi juga sudah mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Kemudian untuk tanggung jawab tadi sudah ada komitmen akan langkah selanjutnya yang akan diambil. Nah, untuk indikatornya tadi Bu Kholid sebagai coach juga sudah mendengar aktif, di mana tadi Bu Kholid sudah lebih banyak untuk mendengar, kemudian sedikit berbicara dan menangkap kata kunci dari coaching. Nah, kayak gitu. Nah, dari semua itu tadi mungkin Bu Kholid sebagai coach itu ingin mengembangkan kompetensi apa lagi kayak gitu untuk yang kedepannya? Iya, untuk kedepannya saya ingin mencoba untuk mengembangkan present atau kehadiran penuh. Oh iya. Terima kasih. Demikian tadi untuk praktik coaching kita hari ini, dan ini sangat luar biasa. Terima kasih atas dukungan dari Bu Kholid Datul dan juga Bapak Nur Widakdo. Kritik dan saran untuk pengembangan diri kami sangat kami butuhkan, dan untuk selanjutnya mungkin kami bisa memperbaikinya untuk lebih baik lagi. Nah, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Widakdo. Kali ini saya ditemani oleh kedua teman saya, yaitu Bu Indah Safitri dan Ibu Kholidatul Mukoyaroh. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan kegiatan kucing. Kegiatan ini untuk memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak pada modul 2.3 submodul demonstrasi kontekstual. Pada kegiatan kucing ini nanti saya akan berperan sebagai pengamat atau observer, dan untuk kegiatan kucing akan diperagakan oleh beliau berdua. Kalau boleh tahu nanti siapa yang akan menjadi coachnya? Saya akan menjadi coachnya dan Bu Kholid menjadi coachnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau tanya, untuk kegiatan kucing ini
apa Bu Fitri sudah mengetahui tentang kriteria penilaiannya? Ya sudah tahu. Baik, saya harapannya nanti ketika kita melakukan kucing, tolong untuk diusahakan seperti kita menggunakan teori pada alur delta. Ya, saya rasa Bu Fitri sudah sangat paham. Nah, untuk selanjutnya, kompetensi inti kucing apa yang akan dikembangkan dalam kegiatan ini? Untuk kompetensi coaching yang akan kita kembangkan, yaitu yang pertama adalah present, di mana di sini merupakan kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, mungkin bisa ditekankan yang lebih spesifik untuk kompetensi intinya. Saya akan mengembangkan kompetensi inti coaching, yaitu untuk yang mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, untuk indikator mengajukan pertanyaan berbobot, bisa dijelaskan? Untuk kompetensi inti mengajukan pertanyaan berbobot di sini itu adalah tentang menangkap kata kunci, kemudian membuat kunci mengingat, merenung, dan berpikir, dan tidak terburu-buru mengajukan pertanyaan berikutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, untuk kegiatan berikutnya yaitu kegiatan kucing. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Di sini kami akan melakukan kucing antara saya sebagai coach dan juga Bu Kolit di sini sebagai kuci. Nah, bisa kita mulai, Bu Kolit? Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kolit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol bareng nih. Nah, apa nih yang ingin Bu Kolit bicarakan untuk hari ini? Ya Bu, hari ini saya ingin mengajak Ibu untuk bicara sedikit masalah saya, Bu. Ya. Ini tentang murid saya di kelas. Ya. Kan beberapa waktu lalu kita mengalami pandemi, Ya. dan beberapa hari yang lalu itu kan kita memulai pembelajaran. Ya. Nah, ketika kita mulai pembelajaran ini, saya kaget sekali, Bu. Ternyata itu beda dengan kondisi sebelum pandemi. Anak-anak itu tiba-tiba nggak seceria dulu, tidak sesemangat dulu. Jadi masalahnya itu kurang semangat. Jadi masalahnya itu anak-anak kurang semangat untuk belajar seperti dulu. Iya, oke. Berarti di sini anak-anak itu setelah pandemi itu menjadi belajarnya itu kurang semangat kayak gitu. Iya, Bu, ya. Bu. Oh iya. Terus kita di sini kan punya waktu yang pendek kayak gitu. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Kolit dapatkan di akhir percakapan singkat kita ini nanti kayak gitu? Harapan saya setelah percakapan ini nanti saya ada pemecahan bagaimana mengembalikan kondisi atau semangat anak-anak seperti yang dulu itu. Oh iya, baiklah. Dari pandangan Bu Kolit, anak-anak yang semangat itu yang bagaimana? Apa gitu? Gini Bu, kalau anak-anak yang semangat itu adalah anak-anak yang ketika belajar itu bisa komunikasi dua arahnya hidup. Jadi kelas itu hidup, ada komunikasi dua arah. Ketika pelajaran dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh, aktif, mau berinisiatif, dan itu semuanya saat ini tidak saya ketemukan. Jadi, seperti itu. Oke, nah ciri-ciri semangat itu seperti apa? Ya itu tadi Bu, kalau diajak ngobrol, menurut saya ya Bu, kalau diajak ngobrol itu anak santai, terus merasa kalau tidak tahu itu merasa bahwa guru tanya ke guru itu hal yang biasa. Tapi saat ini itu anak itu diam saja ketika ditanya, anak-anak apa yang kamu tidak bisa? Diam. Ini sudah paham? Diam. Apa belum paham? Diam. Mana yang belum paham? Diam. Nah, akhirnya kita kan hanya memberi tugas karena kita berusaha menjelaskan. Terus ketika diajak diskusi dia juga pasif, nggak mau ngomong, dengan temannya pun kayak aneh, atau mungkin karena lama nggak ketemu ya.
Jadi kayak aneh gitu loh ketemu teman terus. Nah, yang lebih saya miris itu adalah hasil akhirnya pun tidak ada apa-apa. Jadi kalau dinilai, diambil nilai itu, nilainya itu kita ambil evaluasi gitu ya dalam bentuk produk nilai kognitif itu nilainya sangat jauh di bawah target saya. Jadi ya gimana nilainya itu jelek ya kita harus mengulang lagi. Kalau nilainya jelek kan besoknya saya harus mengulang pelajaran. Saya bingung harus bagaimana ini. Oh iya oke. Jadi Bu Kholit tadi ingin murid-muridnya itu lebih bersemangat kayak gitu ya. Terus terjadi komunikasi dua arah antara guru dan juga muridnya kayak gitu. Nah, seandainya dinilai dari 1 sampai 10 itu semangatnya muridnya Bu Kholit saat ini tuh di level berapa? Parah Bu, kalau 5 aja nggak tahu itu 5 gitu Bu semangatnya itu. Pokoknya buat pusing itu gimana. Kalau semangatnya rendah pasti saya bisa memastikan itu pasti nilai akhirnya juga nggak bagus. Iya. Kira-kira apa yang bisa Bu Kholit lakukan itu dari merubah dari level 5 itu mungkin ke level 10 kayak gitu? Ya, rencana saya itu apa ya kira-kira nanti itu rencana saya itu pembelajarannya mungkin saya rubah metodenya, saya cari-cari metode yang pertama mungkin saya mau merubah dengan kontekstual, jadi lebih banyak kontekstual. Anak-anak saya minta mungkin saya atau anak-anak itu membawa barang yang asli. Jadi misalkan matematika pecahan, kebetulan kita materinya adalah pecahan, jadi anak-anak membawa makanan atau sesuatu yang bisa dipecah atau dibagi bersama-sama. Jadi seperti itu, atau mungkin saya yang bawa atau anak-anak seperti itu. Jadi kita kontekstual seperti itu. Yang kedua, saya lebih banyak praktikum, terutama di IPA atau praktek langsung ke anaknya gitu. Jadi lebih, terus kalau di bahasa lebih role playing, jadi lebih banyak permainan. Oke. Nah, tadi yang akan dilakukan Bu Kholit itu adalah merubah metode belajar dengan kontekstual, memperbanyak praktikum, kemudian dengan role playing kayak gitu ya. Kira-kira apa lagi yang ingin Bu Kholit lakukan selain itu tadi? Mungkin karena kita sudah pandemi lama, karena kalau sudah lama itu biasanya kan beda perhatian. Ada yang orang tuanya sangat perhatian, ada yang tidak, ada alat-alat komunikasinya yang bagus. Mungkin terus akhirnya anak itu berbeda. Jadi mungkin nanti itu saya pengen mencoba dengan diferensiasi. Saya coba diferensiasi, saya observasi dulu, terus kita coba diferensiasi. Oke. Menurut Bu Kholit kira-kira kemungkinan dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana itu yang bisa dilakukan rencananya? Dari beberapa rencana saya yang sudah ada di angan-angan saya itu mungkin yang kontekstual dulu, karena kita menyesuaikan dan role playing itu. Jadi tapi lebih utama di kontekstual dan role playing ya. Kira-kira kapan itu dilakukan Bu Kholit? Ini awal semester depan ini. Awal semester depan. Nah, itu seperti apa nanti langkah-langkahnya Bu Kholit kayak gitu? Gini, nanti yang pertama saya ketika paso ataupun mungkin rapotan lah ya Bu, kita sudah kan ketemu dengan orang tua. Selain saya besok ini, hari-hari besok ini sampai liburan nanti itu saya ngobrol dengan anak-anak, rencana saya mau punya rencana A, B, C, D gitu ya. Terus nanti ketika pembagian rapot saya juga menyampaikan kepada orang tua, minta dukungannya kalau nanti seperti apa, bagaimana dukungannya juga saya kita diskusikan dengan orang tua. Jadi karena peran orang tua sangat dibutuhkan. Baru kemudian saya rencananya itu juga saya matur ke kepala sekolah untuk dukungannya
proses pembelajaran saya. Dan untuk referensinya saya juga tetap minta teman sejawat. Jadi saya butuh orang-orang seperti itu. Iya, berarti siapa saja tadi yang bisa membantu Bukolit tadi? Iya. Berarti? Yang pertama kepala sekolah sebagai manajer sekolah penanggung jawab sekolah, tindakan saya juga harus diketahui oleh kepala sekolah. Terus teman sejawat untuk sharing keilmuannya, sharing keilmuan, mungkin beliau itu teman sejawat saya itu lebih pengalaman ketika menangani anak-anak yang seperti itu. Terus yang ketiga peran serta orang tua. Jadi mereka lah yang akan sangat membantu proses pembelajaran ini. Oke. Pada titik ini apa yang Bukolit dapat dari percakapan kita tadi? Ya Bu, dari percakapan ini tadi saya merasa sedikit lega, karena unek-unek itu kan biasanya saya pendam sendiri. Bagaimana saya harus melangkah melihat anak saya yang seperti itu, ya bagaimanapun mereka adalah anak saya ya di waktu di sekolah. Jadi ya pengennya itu kan ada solusi selama ini sendiri. Terus ketika sama ibu diberi coach seperti ini, coaching seperti ini, ya saya lebih lega Bu. Jadi misalkan saya nanti melangkah, dan itu sudah ada lebih jelas. Ibaratnya kalau kemarin itu masih remeng-remeng, sekarang sudah semakin terang dan semakin berani untuk melangkah. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi bulan depan ya, setelah kita liburan. Iya, insya Allah Bu. Sudah melaksanakan untuk rencana-rencananya, dan di situ kita bisa cerita-cerita lebih lanjut kayak gitu. Doakan ya Bu, semoga lancar dan berhasil. Amin. Terima kasih Bukolit. Sama-sama. Cukup sekian coaching yang kita laksanakan berdua. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada observer. Baik, terima kasih, sangat luar biasa. Baik Bu Fitri, untuk selanjutnya mungkin Bu Fitri bisa merefleksikan untuk kegiatan coaching tadi. Untuk kegiatan coaching tadi, di mana tujuannya dari coaching ini tadi yaitu menemukan solusi atau rencana yang akan dilakukan Bukolit, di mana setelah pandemi itu muridnya itu menjadi pasif belajar kayak gitu. Kemudian di sini untuk identifikasi masalahnya kayak gitu, anak-anak itu karena terlalu lama pembelajaran dengan cara daring, di mana di situ guru hanya menerangkan, kemudian anak-anak diberi tugas, jadi mereka menjadi pasif. Terus untuk rencana aksi dari Bukolit tadi, untuk yang pertama yaitu merubah metode pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kontekstual. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak praktikum, dan yang ketiga di situ menggunakan metode pembelajaran role playing. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan metode pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk langkah-langkah aksinya yang akan dilakukan dalam waktu dekat, yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran yang kontekstual dan diferensiasi, di mana ini nanti untuk Bukolit itu membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, kemudian dukungan dari orang tua, dan juga dukungan dari siswanya itu sendiri. Nah, dari keseluruhan tadi dapat kita simpulkan bahwa di sini Bukolit sudah menemukan solusi atau menemukan penyelesaian dari permasalahan yang ada di awal tadi. Baik, untuk rencana kompetensi inti coaching yang awal tadi, Bu Fitri pengennya mengembangkan tentang mengajukan pertanyaan berbobot beserta indikatornya. Menurut Bu Fitri dari dialog coaching tadi itu sudah tercapai apa belum untuk indikator
Ya. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama yaitu menangkap kata kunci. Kata kunci di sini tadi yaitu yang pertama itu adalah anak-anak pembelajarannya pasif, kemudian kurang bersemangat kayak gitu. Terus untuk yang kedua yaitu membuat koci mengingat. Tadi saya juga sudah mengingatkan atau mengulang kembali apa yang sudah koci utarakan kayak gitu. Kemudian saya juga memberi waktu untuk merenung dan berpikir kepada koci dan tidak buru-buru mengajukan pertanyaan berikutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Fitri. Ini juga sesuai dengan observasi saya, pengamatan saya yang sudah saya catat, yaitu memang pada kegiatannya tadi sudah, menurut saya sudah benar, artinya sudah melalui alur tirta seperti tujuan, mengidentifikasi, merencanakan aksi dan juga tanggung jawab. Demikian juga untuk indikator pengembangan tentang kompetensi isinya juga sudah sangat mengena gitu. Inti kucing yang akan dikembangkan ke depan mungkin apa rencana Bu Fitri? Untuk rencana pengembangan kucing untuk kedepannya itu saya ingin yang present atau kehadiran penuh, di mana itu nanti saya akan menyelaraskan badan, pikiran, dan hati untuk selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak, seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, demikian Bapak Ibu untuk kegiatan kucing kita hari ini. Kritik dan saran selalu kami harapkan untuk agar kami selalu bisa mengembangkan diri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholidatul Mukhayyarah. Kali ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Bapak Nur Widarto dan Ibu Indah Saputri. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Blitar. Kali ini kami akan melakukan praktek coaching yang mana nanti saya sebagai observernya, dan untuk coachingnya akan dilaksanakan oleh Ibu Indah Saputri dan Bapak Nur Widarto. Mungkin boleh saya tahu nanti yang akan menjadi coachnya siapa? Saya sebagai coachnya, Bu Indah Saputri sebagai coachnya. Oh iya, terima kasih. Bapak sudah tahu mungkin tentang alur tirtanya? Insya Allah sudah. Iya, alhamdulillah. Nah, ketika kita sudah tahu alur tirta, pasti Bapak juga sudah tahu kriteria penilaiannya. Ya. Iya. Terus kompetensi apa yang ingin Bapak dalami hari ini? Ya, pada dasarnya untuk kompetensi inti kucing itu ada 3, yaitu present atau kehadiran penuh. Ya. Selanjutnya adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi tadi mungkin yang lebih spesifik nanti itu yang mana yang ingin dikembangkan? Ya, mungkin untuk tahap ini saya pengen mengembangkan yaitu mendengarkan aktif. Oh, mendengarkan aktif ya Pak. Iya. Oke. Berarti Bapak sudah tahu kriteria penilaiannya ya? Berarti bisa dimulai. Mari silahkan dimulai. Baik, terima kasih. Kami akan memperagakan kucing. Saya sebagai coach dan Ibu Indah Saputri sebagai coachnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih. Baik Bu Fitri, untuk pertemuan kita hari ini apa yang menjadi harapan Bu Fitri nanti ke depan? Harapan saya itu setelah pembicaraan kita hari ini itu saya itu menemukan
solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini kayak gitu Pak. Oke, menemukan solusi dari permasalahan. Terus kalau boleh tahu apa permasalahan yang dihadapi Bu Fitri saat ini sehingga mengganggu Bu Fitri? Permasalahannya tuh kayak gini, murid saya kan ngajar di kelas 1. Nah, di awal pembelajaran di semester 1 kemarin itu kan ada murid saya itu yang sudah bisa membaca, kemudian belum lancar membaca dan tidak bisa membaca kayak gitu. Nah, saat ini kan sudah di akhir semester 1 kayak gitu Pak. Nah, dari situ kok masih tetap ada kayak gitu murid saya yang tetap belum bisa membaca kayak gitu. Baik. Terus harapannya Bu Fitri dari ketiga kategori tentang keterampilan membaca tadi itu maunya yang belum bisa baca akan bisa membaca seperti itu. Iya. Nah, selama ini usaha apa yang pernah dilakukan oleh Bu Fitri ya? Selama ini saya itu sudah melakukan untuk diferensiasi kayak gitu loh. Jadi untuk siswa yang sudah bisa membaca dan yang membaca belum lancar dan juga yang belum bisa membaca kayak gitu. Jadi mereka itu cara pembelajarannya itu saya bedakan. Nah, untuk yang belum bisa membaca kayak gitu kan selama ini saya itu sudah mendampingi mereka. Jadi saya itu mengajari mereka per huruf kayak gitu. Jadi mengajari mereka untuk membaca kayak gitu. Tapi dari 4 orang itu saat ini tuh masih ada 1 orang yang masih tetap belum bisa membaca kayak gitu. Iya. Mungkin apakah Bu Fitri juga pernah mengidentifikasi, artinya menggali dari latar belakang anak tersebut? Kalau dilihat dari keterangan orang tuanya kayak gitu kan saya juga sudah menghubungi orang tuanya kayak gitu. Memang anak ini dulu lahirnya itu prematur kayak gitu Pak. Ya baik. Kalau di apa yang pernah diusahakan oleh Bu Fitri untuk pendampingan tadi, untuk yang anak yang bermasalah tersebut kalau diukur skala itu 1 sampai 100 perkembangannya setelah dilakukan usahanya Bu Fitri tadi seberapa untuk dari anak itu dari 0, maksudnya memang ketika dia masuk itu memang benar-benar belum tahu namanya huruf A, B, C kayak gitu. Nah, untuk saat ini itu juga selama 1 semester ini ya, itu dia itu masih di level 50 kayak gitu loh. Jadi masih 50%. Mungkin dia itu masih mengenal huruf, tetapi dia belum bisa merangkai huruf itu kayak gitu. Seandainya bisanya cuman huruf A, tapi belum tahu tentang suku katanya. Misalnya S, A, Sa kayak gitu belum bisa. Baik. Kalau di presentasi yang ketika mulai dari 0 sampai sekarang itu berapa persen tuh peningkatannya? Peningkatannya mungkin sekitar 25%. 25%. Baik. Berarti sudah dari usaha Bu Fitri sudah ada peningkatan ya? Iya. Baik. Untuk selanjutnya untuk meningkatkan keterampilan anak tersebut itu apalagi alternatif usaha Bu Fitri selanjutnya? Artinya di sini Bu Fitri terlalu lambat itu untuk perkembangannya. Iya, karena untuk perlakuan yang sama kayak gitu, untuk perlakuan yang sama itu perkembangannya itu 100% Pak. Tapi untuk 1 anak itu perkembangannya hanya 25% kayak gitu. Nah, untuk rencana selanjutnya mungkin saya akan berkolaborasi dengan wali murid kayak gitu, dengan orang tua. Jadi orang tuanya dari si anak ini untuk agar di rumah itu juga mungkin lebih insentif kayak gitu loh, mengajari anak ini untuk membacanya kayak gitu. Baik,
seberapa kalau di skala 1 sampai 10 Anda mau melakukan kolaborasi dengan orang tua. Ya. Itu untuk di skala 1 sampai 10 itu seberapa keyakinan Anda untuk berhasil dalam meningkatkan keterampilan anak tersebut? 100%. 100%. Iya. Baik. Bagaimana caranya atau langkahnya Anda untuk berkolaborasi dengan orang tua tersebut? Langkah saya untuk berkolaborasi dengan orang tua anak itu saya akan menelpon kayak gitu, atau saya akan memanggil orang tua anak tersebut ke sekolah. Kemudian saya akan di situ juga ada anaknya, jadi nanti di situ anaknya saya suruh membaca, terus nanti orang tuanya biar tahu, oh ini loh anak saya itu ternyata kemampuannya membacanya masih segini kayak gitu, agar orang tuanya juga nanti sadar, oh berarti saya di rumah ini perlu lebih keras lagi untuk mengajari anak tersebut kayak gitu. Baik, mungkin juga latar belakang orang tua untuk pendidikan yang tidak sama. Nah nanti apa rencana Bu Fitri? Apakah memberikan strategi bagaimana cara mengajarkan kepada anak? Mungkin ada Iya. trik-trik khusus untuk disampaikan ke orang tua? Oh iya, untuk itu nanti saya sudah punya buku kayak gitu, buku untuk membaca cepat kayak gitu. Mungkin nanti orang tuanya saya ajari, gini loh Bu, cara untuk mengajari anak belajar membaca dengan cara cepat. Nanti orang tuanya akan saya kasih buku tersebut, kemudian nanti di rumah orang tuanya bisa mengajari. Kalaupun mungkin mereka keberatan untuk mengajari karena kesibukan atau bagaimana, mungkin mereka bisa les privat kayak gitu, mengeleskan anak ini secara privat kayak gitu. Baik, terus rencana Bu Fitri untuk melakukan kolaborasi itu kapan kira-kira? Artinya untuk menghubungi orang tua? Dalam minggu ini, karena sebentar lagi kita kan libur. Nah nanti kalau kegangan libur kayak gitu, anak itu sudah lupa lagi apa yang dipelajari di sekolah kayak gitu. Jadi mungkin nanti selama libur itu anak-anak tidak sekolah, anaknya tidak sekolah kan bisa di track kayak gitu. Jadi nanti setelah masuk di semester baru, anak itu bisa bisa membaca kayak gitu. Harapan saya seperti itu. Bagaimana selanjutnya agar rencana Anda itu memang benar-benar ada komitmen dari orang tua, dari gurunya, juga dari anaknya? Di situ saya akan membuat seperti Google Form kayak gitu. Terus tentu nanti saya buat untuk kolom hari ini anaknya baca apa, atau hari ini anaknya seperti itu. Jadi setiap hari nanti orang tuanya mengisi Google Form itu dan disertai dengan foto anaknya. Kayak semacam jurnal gitu iya, ya? Dibuat jurnal. Baik, untuk selanjutnya siapa saja selain orang tua, mungkin dari pihak lainnya yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini, Bu? Yang akan saya libatkan otomatis itu adalah sebelum saya bertindak ke orang tua itu saya akan minta izin dulu kepada ibu kepala sekolah. Kemudian selain itu saya juga minta masukan kepada teman sejawat kayak gitu, apakah tindakan saya itu sudah betul atau belum kayak gitu. Baik Bu Fitri, ini tadi kita sudah menemukan artinya apa yang menjadi pemikiran Bu Fitri untuk perencanaan. Mungkin kembalikan lagi ke Bu Fitri, dari hasil pertemuan ini mungkin Bu Fitri bisa menyimpulkan mungkin dari tujuan sampai nanti rencana-rencana aksi selanjutnya. Iya. Monggo. Ya, dari hasil percakapan kita tadi di situ saya mulai dari awal di mana murid saya itu ada yang belum bisa membaca, dari situ saya akhirnya itu bisa menemukan rencana-rencana di mana saya nanti akan berkolaborasi dengan wali murid kayak gitu untuk mengajari anak tersebut dengan langkah-langkah, yaitu membuat jurnal kayak gitu, jurnal agar benar-benar apa yang saya rencanakan itu dapat terjadi kayak gitu dan mendapatkan hasil yang maksimal kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Fitri. Ya, semoga apa yang menjadi rencana Bu Fitri itu juga
akan segera terlaksana Iya. dan akan mendapatkan hasil yang Amin. maksimal Iya. atau yang diharapkan oleh Bu Fitri. Iya, Pak. Nah, Terima baik, kasih. untuk selanjutnya nanti akan saya tunggu untuk perkembangan. Artinya saya selalu siap menyediakan waktu untuk Bu Fitri untuk sharing dan sebagainya. Iya. Ya saya doakan semoga bisa berhasil. Iya, Oke, terima kasih, Pak. Bu Fitri Iya. atas pertemuannya. Ya, sama-sama. Baik, demikian tadi kegiatan kucing kami. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Kholidatul Mughayyaroh. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk coachingnya, luar biasa. Ya, Bapak Nur Widarto sebagai coach dan Ibu Indah Sapitri ya, Bu Indah sebagai coach, luar biasa semuanya. Nah, sebelum kita berakhir, saya ingin ngobrol sebentar ya Pak. Ya. Bagaimana menurut Bapak, apakah kompetensi yang ingin Bapak capai pada tujuan tadi sudah ada ya Pak? Ingin apa tadi Pak? Apa? Waduh, mendengar aktif. Mendengarkan aktif. Jadi Ya. intinya atau indikatornya yaitu menangkap kata kunci, ya lebih sedikit bicara dan lebih banyak mendengarkan. Iya, menurut Bapak apakah indikatornya sudah tercapai tadi? Saya rasa sudah tercapai. Iya. Ya, saya juga sudah mencatat Pak tadi indikator dari tadi itu mulai dari tujuan Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot walaupun itu bukan kompetensinya tapi Bapak sudah memulai itu. Terus Bapak sangat ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Fitri, Bapak betul-betul mendengarkan dan tidak banyak bicara, tidak mendominasi. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Bapak itu sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, untuk selanjutnya kompetensi apa Bapak yang ingin dilanjutkan atau dikembangkan? Mungkin untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi inti kucing, yaitu pada mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, walaupun hari ini sudah mulai, mungkin yang Yeah. akan depan lebih bisa dikembangkan ya untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya. Terima kasih untuk semuanya, semoga kita nanti bisa menjadi coach yang baik ya. Dan terima kasih. Demikian kegiatan praktek coaching kami, kritik dan saran yang bisa kami tunggu untuk mengembangkan kemampuan kami di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.